Halo, selamat datang di channel AXI10. Kali ini kita akan membahas cerita Uzumaki Saruto episode 221 yang berjudul Jinchuriki Rokubi yang baru berasal dari Konoha. Mari kita simak. Di tengah laboratorium tersembunyi milik Orochimaru yang berada jauh di dalam perut bumi, suara mesin berdengung pelan, menciptakan suasana dingin dan sunyi yang terasa asing. Di atas meja eksperimen utama, sebuah kapsul besar dari kaca cakra berisi benda yang memancarkan energi luar biasa. Di dalamnya, sebuah telur transparan berdenyut perlahan, memancarkan aura yang tidak asing bagi para ninja tingkat tinggi, cakra dari makhluk berekor, tepatnya Rokubi, siput berekor 6. Berdiri di depan kapsul itu, Uchiha Bayu menyilangkan tangan dengan senyum puas menghiasi wajahnya. Telur ini bukanlah hasil penelitian atau percobaan laboratorium. Bayu menemukannya sendiri di wilayah Konoha, namun yang paling penting, ia menemukan telur Rokubi yang nyaris tersembunyi di balik reruntuhan. Sebagai pengguna Rine Saringan, Bayu langsung menyadari kekuatan besar yang bersemayam dalam telur tersebut, tidak ada Jinchuriki yang terasa terikat padanya. Artinya, Rokubi telah kehilangan tuannya. Bayu tahu benar siapa Jinchuriki sebelumnya, Uzumaki Keira, shinobi wanita dari Sanigakure yang terkenal sebagai pengguna kekuatan lendir sekaligus salah satu petarung terkuat yang pernah dimiliki Raijin Kage. Bayu menyimpulkan satu hal, Keira sudah mati, ia tidak memiliki bukti langsung, namun logika dan intuisi tajamnya meyakinkan bahwa kematian Keira adalah satu-satunya penjelasan masuk akal, dan lebih dari itu, Bayu merasa senang, bukan karena Keira adalah musuh secara pribadi, tetapi karena kematiannya membuka kesempatan langka, kesempatan untuk menjadi Jinchuriki Rokubi dan mengambil alih kekuatan besar itu untuk dirinya sendiri. Setelah membungkus telur cakra itu dengan segel pelindung, Bayu membawanya secara diam-diam ke laboratorium Orochimaru. Ia tahu bahwa tempat ini memiliki teknologi dan ilmu segel yang cukup maju untuk menangani eksperimen sebesar ini. Setibanya di sana, Orochimaru dan Amado menyambutnya dengan rasa penasaran. Begitu melihat telur Rokubi, wajah keduanya langsung berubah. Mereka menyadari apa yang mereka hadapi. Luar biasa, ucap Orochimaru, menatap telur itu dengan mata penuh antusiasme. Ini bukan sekadar fragmen cakra, ini adalah bentuk generasi sempurna, Rokubi dalam kondisi dorman. Amado mengamati layar monitor yang menampilkan gelombang cakra dari telur tersebut, tidak ada Jinchuriki yang terhubung, ini artinya, siput berekor 6 sedang mencari tuan baru. Bayu melangkah maju, tatapannya dingin dan penuh rencana. Dan tuan baru itu, adalah aku. Amado langsung menoleh, kau serius, Bayu, kau ingin menanamkan cakra biju ke dalam tubuhmu sendiri? Ini bukan keputusan kecil, risiko kematianmu sangat tinggi. Bayu mengangguk tenang, tubuhku sudah diperkuat, Rine Saringanku mampu menstabilkan arus cakra tingkat tinggi, jika Keira bisa bertahan, maka aku jauh lebih layak. Orochimaru menyeringai, sikapmu mengingatkanku pada diriku sendiri waktu muda. Baiklah. Kalau kau benar-benar ingin menjalani ritual penyatuan ini, kita akan siapkan segalanya. Persiapan dimulai, laboratorium diubah menjadi ruang ritus cakra. Telur Rokubi diletakkan di pusat ruangan, dikelilingi oleh segel-segel kuno dan tabung cakra yang dihubungkan langsung ke kapsul khusus tempat Bayu akan menerima proses integrasi. Mesin mulai berdengung, menyesuaikan suhu dan tekanan yang tepat agar cangkang telur bisa terbuka perlahan dan tidak meledak. Sementara itu, Bayu duduk bersila di tengah ruang ritual. Tubuhnya ditutupi oleh tinta segel yang dibuat oleh Orochimaru sendiri. Ia menutup matanya, membiarkan Rine Saringan menyala dan menyebarkan medan cakra penyeimbang. Telur mulai merekah, dan aura Rokubi merayap keluar dalam bentuk uap lendir merah kehijauan yang pekat. Aroma tajam cakra murni memenuhi udara, membuat seluruh peralatan bergetar. Proses pembukaan berhasil, lapor Amado dari balik kaca. Tingkat kestabilan cakra turun naik, bahaya tinggi, tapi tubuh Bayu masih bertahan. Ketika cakra Rokubi mulai masuk ke tubuhnya, Bayu menggertakkan gigi, tubuhnya seperti disiram lava dari dalam. Pembuluh darahnya menegang, pori-porinya mengeluarkan peluh darah. Tapi ia tidak berteriak, ia sudah mempersiapkan diri untuk ini. Ia bukan hanya ingin kekuatan, ia ingin supremasi, ia ingin menjadi sosok yang membuat Sanigakure menggigil saat mendengar namanya. Dan ini adalah awalnya. Cahaya dari tubuh Bayu semakin terang, telur Rokubi pecah sepenuhnya, dan cakra siput berekor 6 tersedot ke dalam tubuhnya seperti pusaran hitam. Di perut Bayu, mulai terbentuk segel baru, berbentuk spiral 6 cabang yang bersinar merah dan hijau, seperti simbol lendir yang hidup. Seluruh ruangan terguncang hebat, beberapa peralatan meledak, tapi Bayu masih duduk tegak, menahan semuanya. Orochimaru mengamati dari balik panel, dia berhasil, cakra biju tidak menolaknya. Amado mengangguk,
tubuhnya menerima semua arus energi, hanya ada fluktuasi kecil, dia mengintegrasikan cakra Rokubi lebih cepat dari prediksi. Bayu akhirnya membuka matanya, dalam pupil rine saringannya, terlihat bayangan siput berkepala dua, wujud manifestasi Rokubi yang kini hidup bersamanya. Ia berdiri perlahan, tubuhnya masih memancarkan uap lendir panas yang menggeliat liar di sekelilingnya. Ia mengangkat tangannya dan melemparkan satu hantaman ke dinding. Lendir raksasa terpancar keluar, menghantam batu dan menghancurkannya seketika. Bukan hanya kekuatan, tapi juga kendali, ia telah menjadi Jinkuriki baru dari Rokubi. Bayu berjalan pelan ke arah Orochimaru dan Amado, senyum tipis masih di wajahnya. Sekarang, Sanigakure kehilangan satu kekuatan besar, dan Konoha memilikinya. Amado menatapnya lekat-lekat, apa kau akan mengumumkan ini? Bayu menggeleng, belum, biarkan mereka bingung. Biarkan mereka mencari-cari di mana kekuatan Rokubi berada, aku akan jadi misteri, hingga waktu yang tepat tiba. Di dalam dirinya, Rokubi mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Namun Bayu menekannya dengan dominasi cakra dan pengaruh dari mata sucinya. Ia bukan Jinkuriki biasa, ia adalah pengguna rine saringan, dan sekarang, shinobi pertama yang menjadi Jinkuriki melalui kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa keadaan. Bayu tahu bahwa ini akan menimbulkan efek besar. Sanigakure, begitu tahu bahwa Rokubi lenyap, akan menggila. Raijin Kage akan mencium sesuatu. Tapi itu tidak membuatnya gentar. Justru itulah yang ia inginkan. Kekacauan, kekuatan, kesempatan untuk menunjukkan bahwa Uchiha Bayu kini adalah salah satu makhluk terkuat yang masih hidup. Ia menatap bayangan dirinya di panel kaca laboratorium, seorang Uchiha dengan mata para dewa dan kekuatan makhluk berekor. Bukan sekadar shinobi, tapi simbol kekuatan baru di dunia yang penuh konflik ini. Di ruang kendali sensor cakra di Sanigakure, sekelompok peneliti dan sensor ninja berpakaian khusus sibuk menatap deretan panel yang berisi gelombang energi. Mereka telah mengikuti pergerakan cakra Rokubi selama berminggu-minggu, sejak pertempuran besar di Amegakure. Saat itu, mereka masih merasakan denyut samar dari cakra siput berekor 6, seolah-olah makhluk itu berada dalam fase dorman. Namun, tepat hari ini, di satu titik yang tak terdeteksi peta mereka, semua sinyal itu tiba-tiba menghilang. Tidak melemah, tidak berpindah, tetapi hilang sepenuhnya. Suasana ruang kendali mendadak menjadi tegang, para peneliti saling berpandangan, lalu bergegas mengetik ulang pengukuran ulang, memeriksa segala kemungkinan kesalahan alat. Tapi semua alat bekerja normal, mereka saling menatap dengan wajah pucat dan tertegun. Tidak butuh waktu lama sampai kesimpulan pahit itu terucap oleh kepala peneliti. Cakra Rokubi telah bersatu dengan wadah baru. Kita kehilangan koneksi. Telah muncul Jinkuriki Rokubi yang baru. Seorang shinobi veteran dari tim keamanan bertanya, apakah mungkin ini hanya bentuk penyembunyian cakra, mungkin semacam segel pelindung? Kepala peneliti menggeleng tegas, tidak, ini bukan bentuk penyembunyian, ini adalah reaksi yang hanya terjadi saat biju dan wadahnya menyatu sempurna, ini, final. Mereka semua mulai sibuk memeriksa data, tapi satu pertanyaan menghantui semua, siapa yang menjadi Jinkuriki Rokubi yang baru? Tidak ada catatan cakra kuat di lokasi hilangnya sinyal, tidak ada tanda keberadaan shinobi Sanigakure atau sekutunya. Keadaan itu menimbulkan satu kekhawatiran besar, bahwa musuh telah mengambil alih kekuatan tersebut, tapi siapa? Mereka tidak punya jawaban. Sementara dunia luar mulai tenggelam dalam teka-teki itu, Uchiha Bayu duduk diam di pojok ruangan laboratorium Orochimaru, penyatuan telah selesai, segel di perutnya bersinar samar, dan tubuhnya masih menyala dengan sisa energi dari proses penyatuan. Tapi pikirannya, perlahan-lahan seperti ditarik ke dalam ruang yang dalam dan gelap. Bayu tidak bergerak, napasnya tetap, tetapi kesadarannya telah beralih ke alam bawah sadar, alam tempat biju dan Jinkuriki bertemu. Dalam kegelapan yang dingin dan lengket, Bayu membuka matanya, ia berdiri di sebuah gua besar yang penuh dengan lendir menetes dari langit-langit, dan tanahnya berupa genangan cairan hijau kehijauan yang bersinar. Di tengahnya, seekor siput raksasa dengan 6 ekor berdiri diam, tubuhnya tampak seperti kabut dan lendir bercampur menjadi satu. Mata besar siput itu menatapnya tajam. Jadi, kaulah tubuh baruku, suara Rokubi bergema berat dan kasar, mengisi seluruh gua bawah sadar itu, kau membawa aroma yang menjijikkan, aroma mata para dewa itu. Bayu menatap Rokubi dengan tenang, aku tahu kau tak menyukaiku, kau membenciku karena aku memiliki rine saringan. Rokubi mendesis marah, cairan lendir di sekelilingnya menggelegak, tentu saja. Kau mengingatkanku pada mereka, Uchiha Madara, dan Nagato, dua manusia yang memperlakukanku seperti alat. Mereka tidak memberi pilihan. Mereka menundukkanku, menjadikan tubuhku senjata tanpa kehendak.
Sekarang, setelah aku terbebas dari gadis keras kepala itu, Keira, aku berharap kebebasan. Tapi ternyata, malah kau yang muncul. Bayu menarik napas perlahan, suara Rokubi sangat jelas, mengandung trauma dan amarah yang terpendam selama puluhan tahun. Keira memang keras kepala, kata Bayu. Tapi dia kuat, dan dia juga membuatmu terus dipaksa bertarung. Aku berbeda, aku tidak akan memaksamu. Rokubi mencibir, itulah yang selalu dikatakan oleh kalian manusia. Kalian janji akan menjadi teman, lalu mengunci kami dalam segel dan memaksa kami bertarung. Kau kira aku akan percaya? Bayu melangkah maju sedikit, mendekati kolam lendir tempat Rokubi berada. Aku tak akan meminta kepercayaanmu sekarang. Tapi aku tidak seperti Madara atau Nagato, aku tak butuh kau menjadi senjata. Aku ingin, kita bisa bekerja sama. Jika kau tak ingin ikut campur, aku tak akan memaksamu. Tapi jika kau siap, maka aku ingin menjadi bagian darimu, sebagai mitra. Rokubi menatapnya lama, lalu mendesis dengan suara rendah. Lucu, kau bicara soal kemitraan, tapi kau datang dengan tubuh penuh segel. Bahkan sekarang, aku tidak bisa mengamuk meski aku mau. Kau, dan orang-orangmu, telah mengurungku. Bayu menunduk sejenak, segel itu perlu, kalau tidak, tubuhku bisa hancur saat penyatuan. Itu segel gabungan dari teknik Uzumaki dan kekuatan saringan. Tapi itu bukan untuk memaksa, itu untuk menyelamatkan kita berdua. Rokubi menggeleng lambat, itu tetap kunci, dan aku tetap di kandang. Bayu tak menjawab langsung, ia tahu Rokubi tidak akan mudah diyakinkan. Rokubi adalah biju yang dikenal memiliki insting bertahan tinggi. Berbeda dari Kyuubi yang penuh amarah atau Ichibi yang gila, Rokubi lebih seperti makhluk cerdas yang memahami siklus pengkhianatan manusia, dan setelah pengalaman bersama Keira dan para Uchiha terdahulu, ketidakpercayaannya sangat masuk akal. Namun meski Rokubi menolak ajakan Bayu, sesuatu yang unik terjadi. Tidak ada perlawanan aktif, Rokubi tidak mencoba merebut kendali tubuh, tidak mengamuk, tidak menghancurkan alam bawah sadar Bayu. Ia hanya diam, menolak dengan ketenangan yang nyaris menyeramkan. Bayu menyadari hal ini, kau mungkin membenciku, tapi kau tidak mencoba kabur, kenapa? Rokubi menatapnya dengan mata siputnya yang besar, karena aku tidak bisa, segel yang kalian pasang, terlalu sempurna, aku terkunci sepenuhnya. Tidak ada celah untuk kabur, tidak ada celah untuk mengamuk. Bayu mengangguk pelan, segel itu kuat, ya, tapi bukan untuk menindasmu, itu hanya sementara, kalau kau percaya padaku suatu saat, aku akan membuka satu demi satu segel itu. Rokubi terdiam lama, suara lendir menetes menjadi satu-satunya suara di gua cakra itu, lalu ia berkata, jika kau menepati kata-katamu, mungkin suatu hari aku akan mendengarkanmu. Bayu menunduk hormat, itu cukup, saat itu, kesadarannya mulai ditarik keluar dari alam bawah sadar, gua itu mulai meredup, suara Rokubi menghilang perlahan, dan tubuh Bayu perlahan kembali sadar di dunia nyata. Di atas meja logam laboratorium Orochimaru, ia membuka mata dengan napas panjang. Amado mencatat sesuatu di monitornya, kesadaranmu sempat menghilang selama 10 menit, mungkin kau masuk ke alam dalam cakra. Bayu hanya mengangguk, aku sudah bertemu dengannya. Orochimaru menyeringai dari sudut ruangan. Dan, apakah dia menurut? Bayu menatap segel di perutnya yang kini tenang. Tidak, tapi dia juga tidak melawan, itu sudah cukup untuk sekarang. Di tempat lain, di ruang sensor Sanigakure, laporan tentang hilangnya cakra Rokubi telah sampai ke telinga Raijin Kage. Para penasihat berkumpul, dan kesimpulan mulai disusun, bahwa kekuatan Rokubi kini telah beralih tangan. Mereka belum tahu kepada siapa, tetapi dunia shinobi kini punya satu ancaman baru, seseorang yang menyatu dengan salah satu makhluk terkuat di dunia, dan berhasil menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Sementara itu, Bayu Uchiha berdiri di luar laboratorium Orochimaru, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Dalam dirinya, Rokubi masih terkurung, masih diam, masih menatapnya dengan penuh curiga. Tapi Bayu percaya pelan-pelan, ia akan mengubah hubungan ini. Karena ia tak sekadar ingin menjadi Jinchuriki, ia ingin menjadi teman bagi kekuatan yang selama ini hanya mengenal rantai dan perintah. Cerita menjadi sangat menarik. Apakah Uchiha Bayu mampu mengendalikan cakra Rokubi? Jika dia benar-benar mampu mengendalikan tanpa kekerasan dan bisa dipercaya oleh Rokubi, maka dia bisa dipastikan lebih kuat dari Madara. Namun, Uchiha Bayu sendiri juga tahu bahwa Rokubi tidak akan patuh pada manusia karena sakit hatinya kepada manusia. Ternyata, para biju sudah tidak bisa hidup tenang sejak era Naruto berakhir. Oke guys, untuk lanjutannya silahkan simak lanjutannya ya guys. Terima kasih.